selamat malam teman-teman. Sampai berjumpa lagi dengan saya Yudo di IG Live PA online bareng Alkitab. Masih hari 3 Juni 2025. Kita akan kembali bersama-sama menggali firman Tuhan bersama dengan teman-teman kita. Dan saya nggak sendirian, ada Kak Roma. Halo, selamat malam Kak Roma. Halo, selamat malam Kak Yudo. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, dan kita malam ini akan menggali dari Efesus ya Kak ya? Ya, kita masuk ke surat Paulus lainnya. Ya. Kalau minggu lalu kita menggali dari Kolose, minggu ini kita menggali dari Efesus. Ya, tepatnya Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Nah, jadi teman-teman silakan buka Alkitabnya dan juga baca ya, cepetan gitu ya, supaya kita bisa sama-sama menggali bersama-sama dengan kedua guest kita yang udah hadir. Yang pertama ada Kak Joseph. Selamat malam Kak Joseph. Malam Kak. Ya, dan kedua ada Kak Mia. Jadi kita undang teman-teman juga yang ada di rumah, bukan hanya menyimak kita berempat di sini, tapi nanti juga bisa terlibat PA bareng ya. Jadi memang acara kita bukan PA berempat, tapi PA bareng Alkitab gitu ya. Dan di sini nanti akan ada Joseph dan juga Mia yang bersama-sama dengan kita untuk menggali. Mungkin kita mau kenalan dulu nih dengan kedua guest kita. Mungkin followers ayo PA belum kenal semua nih. Siapa nih teman-teman yang akan PA malam hari ini? Silakan mungkin dari Mia dulu. Baik, shalom kakak-kakak semua dan juga teman-teman. Saya Mia, saya pelayanan di MPW, Majelis Perwakilan YPPII yang ada di Bandung. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Ya. Joseph. Oke, shalom semuanya yang mungkin lagi menyaksikan. Salam kenal, saya Joseph Kristianto, biasa dipanggil Joseph. Sekarang lagi stay di Malang karena lagi studi lanjut di STT Saat Malang. Oke. Ini feedbacknya dari Mia ya? Ini tadi. Halo? Oke. Halo. Dari saya. Aduh. Kita mute dulu ya, coba. Kami dapat di mute. Iya. Coba mau ngomong sama Kak Roma ya. Halo Kak Roma. Halo Kak Yudo. Iya, aman ya? Aman ya? Oh, berarti kami ya? Oke. Ya, berarti nanti Joseph atau Mia ketika ngomong mungkin di unmute sama mute ya, supaya lebih aman. Bisa kan tombolnya sekarang? Karena yang di atas harusnya bisa mute. Oke, coba mungkin Kak Joseph pakai headset aja dulu Kak, coba. Kita coba dulu. Ya, ini ribet. Oke, sembari nunggu Joseph pakai headset, sekaligus kita akan ingetin lagi ya teman-teman di rumah, karena malam hari ini kita masih ada di PA online bareng. Itu pendalaman Alkitab namanya. Alkitab ini satu seri untuk kita mendalami firman Tuhan dari pasal-pasal yang terkenal di Alkitab, makanya disebut Alkitab yang top gitu ya. Dan kita akan malam hari ini masih dalam tema Juni, yaitu tentang healing, tapi healing di sini tuh bukan healing versi dunia gitu ya, jalan-jalan atau hanya sekedar happy-happy, tapi benar-benar bagaimana kita mendapatkan kesembuhan di dalam Tuhan. Dan kali ini sesuai tema kita yaitu waktu untuk healing dari Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Dan ketika kita PA, kita biasanya juga akan menggunakan metode supaya penggalian kita tetap konteksnya dan dalam firman Tuhan gitu ya. Kita pakai metode yang sama juga dengan Yayasan Sabda, namanya SABDA. Apa itu Kak Yud, metode SABDA? Jadi kita pakai metode yang terbagi jadi 5 bagian: simak, analisa, belajar, doa atau diskusi, dan juga aplikasi. Jadi teman-teman, nanti kita sambil berjalan, sambil menggali bersama dengan Kak Joseph dan Kak Mia. Silakan teman-teman juga menyimak ya, kita lagi di bagian apa nih gitu. Jadi supaya kita sama-sama belajar metode penggalian yang mungkin bisa menolong teman-teman juga dalam penggalian kita dengan secara pribadi gitu ya. Oke. Iya. Masih ada waktu untuk DM ya. Saya belum lihat nama yang muncul ini untuk saya sapa. Jadi silakan teman-teman. Masih ada waktu di sini yang kelihatan join cuma namanya Mili gitu ya. Lainnya belum join nih. Ya, silakan bisa share
live siaran live hari ini ke rekan-rekan yang lain supaya lebih banyak juga yang bergabung gitu ya. Oke, coba tes suara dari Joseph, apakah sudah oke? Cek, cek. Oke, halo. Halo, halo Kak Cek Roma. 1. Cek. Dari Joseph aman. Aman dengernya. Heeh. Coba dulu. Kami gantian. Mia sebenarnya kayaknya. Coba. Dian Coba di-unmute. Sudah nih? Di-unmute dulu. Sudah. Dian. Cek, cek. Deg-degan saya. Udah belum ya? Oke. Oh, bisa. Ya. Sudah oke. Puji Tuhan. Aduh, iya. Iya, ini Oke. Kak Teresia Puspita Gloria sudah mengikuti kita lagi. Selamat malam Kak Oke. Teresia, Halo. dengan kita ya. Ya. Dan, Kita kan segera mulai aja ya Kak Yud, karena waktu sudah menunjukkan 19.37. Oke, Kita akan mulai dengan langkah 0 sebelum kita simak ya, yaitu berdoa bersama-sama. Silakan Kak Yuda bisa membuka dalam doa. oke. Mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami ucap syukur sekali lagi untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk waktu ini. Terima kasih untuk kami sudah berkumpul di Instagram Live. Kak Roma, Mbamu, Kak Mia, dan juga Kak Joseph, bersama dengan teman-teman lain juga. Ucap syukur Tuhan karena Tuhan beri kami waktu dan juga teknologi. Tuhan beri kami juga kelancaran dan juga hikmat untuk menggunakan teknologi sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan malam hari ini kami akan belajar dari Efesus pasal 5 untuk belajar tentang healing. Bagaimana kami bisa menemukan healing yang sejati dalam Engkau dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, topang kami, topang acara ini sepanjang dari awal hingga akhirnya. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang akan menonton juga arsipnya. Kiranya Tuhan terus berkati. Tuhan tolong kami semua untuk bisa healing dan bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita akan simak bersama dengan Joseph dan juga bersama dengan Mia, hari ini kita fokus di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Nah, Efesus ini kita akan lihat sedikit overview-nya supaya kita punya gambaran. Kalau minggu lalu kita menggali tentang Kolose, yaitu carilah perkara yang di atas. Nah, minggu ini kita fokus di Efesus. Nah, sebenarnya surat Efesus, surat Kolose ini ditulis oleh seorang rasul. Kita sudah tahu ya, namanya Rasul Paulus, dan biasanya kedua surat ini bisa dikatakan sebagai surat kembar karena memang ciri penulisannya dan gayanya ditulis oleh satu orang dan masalahnya juga rada-rada mirip. Makanya ada beberapa teolog yang mengatakan Efesus dan Kolose ini adalah surat kembar. Dan surat Efesus ini adalah juga sama ya, surat penjara di mana Paulus menuliskan surat Efesus ini dari penjara gitu ya. Apa sih tujuan Paulus menulis? Pasti ada alasan, nggak mungkin karena Paulus gabut dia tulis surat gitu ya. Ada tujuannya, yaitu untuk menguatkan dan juga membangun iman di antara jemaat yang ada di gereja Efesus saat itu, khususnya bagaimana makna teologis secara secara benar gitu ya tentang Kristus, tentang Allah, supaya mereka juga punya kehidupan yang benar gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka mengerti tentang Kristus gitu ya. Jadi secara intelektual mereka mengerti dan secara praktek hidup juga mereka mengerti gitu. Jadi harapannya ketika Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Efesus saat itu, mereka bisa mengerti dan mereka tidak kompromi juga dengan dunia atau pengaruh budaya yang kuat menguasai saat itu. Dan beberapa ciri-ciri yang menandai surat Efesus ini ada banyak ya. Salah satunya yang saya katakan tadi nih, sering dikatakan surat kembarnya dengan surat Kolose. Selain itu juga kata in Christ ya, karena memang salah satu ciri Paulus itu ya, di dalam Kristus itu sangat menonjol sekali ya. Khususnya di Efesus itu lebih dari 30 kali disebutkan kata dalam Kristus. Selain itu juga surat Efesus ini juga menekankan tentang bagaimana tentang hikmat dan juga tentang wahyu di dalam pengenalan akan Allah, dan khususnya juga tentang kemuliaan Allah itu bisa banyak dinyatakan di surat dari Efesus. Jadi surat Efesus ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita, bukan hanya untuk orang itu saat itu ya, untuk gereja saat itu, tetapi untuk kita sekarang pun ini sangat akan penting sekali bagaimana kita bisa melihat karya Kristus secara praktis dalam kehidupan kita dan bisa menikmati Tuhan juga setiap waktu dalam kehidupan kita. Itu ringkasan singkat dari surat Efesus, teman-teman nanti bisa buka. Apa yang saya bagikan ini juga saya pelajari dari situs Sabda. Silakan nanti buka situs Alkitab Sabda, di sana sudah lengkap semua.
Bagaimana dengan konteks dari Efesus pasal 5 sendiri yang akan kita pelajari malam ini, Kak Yud? Ya, Efesus pasal 5 ini bicara tentang dua hal sebenarnya, dan itu menggunakan posisi dalam sebuah keluarga gitu ya. Jadi yang pertama ngomongin tentang hidup sebagai anak terang, yang kedua ngomongin tentang hubungan suami dan istri. Tetapi kedua hal itu juga sebenarnya ngomongin tentang sesuatu yang lebih besar daripada itu. Gitu. Yang pertama tentang anak-anak terang itu sebagai anak-anak terang kita diminta untuk atau didorong untuk dalam kasih, menjauhi kehidupan lama, kemudian hidup sebagai terang dan juga dengan cara yang bijaksana dan penuh dengan roh gitu ya. Nanti dibandingkan nanti dalam penggalan kita akan lihat perbandingannya antara roh dengan yang lain gitu. Kemudian yang kedua, hubungan suami dengan istri gitu. Yang pertama kita lihat di ayat 22-24 itu tentang istri yang tunduk pada suami dan suami yang mengasihi istri dengan segenap hati sampai menyerahkan nyawanya seperti Kristus dan juga jemaat. Jadi sekali lagi Paulus menunjukkan bahwa jabatan-jabatan dalam keluarga ini dijelaskan dan dijabarkan digunakan sebagai alat pengajaran untuk menjelaskan tentang misteri ilahi, yaitu bagaimana pernikahan itu mencerminkan misteri yang besar, yaitu hubungan antara Tuhan dan juga jemaat atau Kristus dengan jemaat gitu. Jadi kita akan belajar bukan hanya tentang posisi kita dalam keluarga Allah, tetapi juga bagaimana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kita akan mulai saja Kak ya membaca dari Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Jadi teman-teman silakan menyimak juga yang ikut acara malam hari ini. Kita akan membaca Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-20. Nanti silakan Kak Mia ayat 15 sampai yang 17 disambung dengan Kak Joseph ayat 18 sampai yang ke-20. Silakan Kak Mia. Baik. Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oke, kita sudah baca ya 6 ayat dari 15 sampai 20 ini. Nah sekarang kita akan masuk dalam penggalian yang pertama dulu ya, langkah yang simak. Kita akan baca dengan teliti dan bagikan hasil simak kita. Silakan Kak Yud. Oke, di bagian simak ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang komprehensif ya teman-teman. Jadi kembali kepada teks. Dan kita akan mulai dengan Kak Mia. Nah menurut ayat yang ke-15 Kak, bagaimana seharusnya orang percaya itu menjalani hidupnya? Silakan Kak Mia. Baik. Ayat 15 itu berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, jadi bagaimana seharusnya orang percaya menjalani hidupnya? Ya, kalau kita lihat di sini, di dalam teks ini dikatakan, kita itu seharusnya orang percaya itu nggak boleh seperti orang bebal. Kalau bebal itu ya berarti bodoh, tidak bijak seperti itu ya. Kita diharuskan seperti orang arif, berarti bijak, berhikmat dalam menjalani kehidupannya, gitu Kak, menurut Nats ini. Iya, jadi bukan sekadar mengalir gitu ya. Ada soalnya kata memperhatikan, perhatikanlah gitu. Memperhatikan berarti memperhatikan dengan saksama, apalagi itu berarti dengan menilai dengan teliti, dengan cermat gitu ya. Cara hidupnya gitu. Karena dibilangnya ayat 15 kan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup gitu. Jadi mesti melihat kehidupan diri sendiri, berkaca, introspeksi, dan juga melihat bagaimana ini sejajar dengan keinginan Tuhan atau enggak gitu. Aku tadi sempat cari-cari memperhatikan tuh bahasa Yunani itu blepo, itu kata kerja yang artinya itu memahami, to discern mentally. Jadi secara mental kita memperhatikan cara hidup kita hari demi hari atau waktu demi waktu. Jadi bukan berlalu gitu aja gitu ya. Oke, silakan Kak Roma.
Oke, kita lanjut ya ke ayat yang ke-16 bersama Joseph. Mengapa Paulus memberi nasihat agar jemaat menggunakan aslinya menebus waktu dengan baik? Silakan, Joseph. Iya, memang kalau kita melihat dari ayat 16 ini, Paulus dengan jelas ya mengatakan dengan straight to the point bahwa supaya jemaat di Efesus ini menggunakan waktu dengan baik ya, dengan waktu yang ada itu karena hari-hari jahat. Nah, ketika saya cari kata aslinya dari menggunakan di situ, memang menggunakan kata exagorazo ya. Nah, biasanya kata ini biasanya dipakai untuk konteks menebus budak atau membeli. Nah, jadi menarik sekali ya bahwa Paulus menggunakan kata ini gitu. Dan pastinya ada maksud kenapa Paulus menggunakan kata ini. Berarti memang waktu ini adalah sesuatu yang punya harga gitu ya. Karena hanya yang punya harga yang bisa dibeli gitu kan logikanya. Karena kita nggak bisa beli sesuatu yang gratis gitu ya. Seringkali kita nggak menyadari sayangnya gitu ya, dan menggunakan waktu yang ada itu tanpa berpikir panjang, balik lagi kayak 15 tadi seperti orang bebal gitu ya, padahal ternyata setiap kali kita menggunakan waktu itu ada harga yang harus dibayar gitu. Jadi maksud Paulus dari menebus ini adalah jangan sampai kita menebus waktu itu dengan salah gitu, seperti itu. Iya, setuju sekali ya. Jadi kata menggunakan memang bahasa aslinya itu menebus ya, bukan hanya sekedar gunakan waktu gitu, tetapi benar-benar ditebus. Dan yang menarik juga di frasa berikutnya, karena hari ini adalah jahat. Menariknya kata yang dipakai Paulus itu hari-hari ini gitu ya, ketika dia tulis tahun 60-70 Masehi, berarti sekarang 2025, hari-hari ini tuh udah 2020, hampir 2000 tahun sekarang gitu ya. Jadi kalau dulu hari-hari ini ada jahat, hari sekarang gimana, lebih jahat lagi harusnya ya kan. Iya, hari-hari ini udah nggak tahu lagi gimana jahatnya gitu ya. Jahat udah pasti kita bisa lihat kontrasnya ya, tidak baik dan dunia yang penuh dengan daging, kejahatan, dan juga khususnya orang-orang yang tidak menggunakan waktu gitu ya. Jadi menarik sekali tujuan Paulus ketika dia sebut hari-hari ini adalah jahat, dan itu ditulis tahun 60-an gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan ya, sebelum kita lanjut ada Ellen. Jika kita sebagai anak, apakah tindakan tidak taat dengan orang tua merupakan sifat orang bebal? Aku to the point nih. Kalau kita nggak taat ke orang tua, kita bebal nggak teman-teman, menurut teman-teman? Mungkin singkat aja deh, menurut Mia gimana? Ya, dari kata bebal itu kan nggak bijak, nggak berhikmat gitu ya. Kalau orang bodoh itu, jadi kalau melawan orang itu berarti nggak berhikmat ya. Termasuk berarti Kak siapa tadi? Kak Ellen. Iya, termasuk di dalamnya. Iya, nama saya sudah tidak taat ya. Tidak, itu udah arah negatif ya. Iya, oke, kita lanjut dulu ya. Sembari nanti mungkin Ellen bisa terus ngikutin. Silakan Kak Yud. Iya, oke. Jadi kalau kita udah ngetahuin gimana kita harus menggunakan waktu, sebutkan apa yang dilarang dan apa yang diperintah di dalam ayat yang ke-17 berkaitan dengan itu. Silakan Kak Mia. Ya, di ayat 17, apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Wah, luar biasa ya, jadi memang kayak ada perbandingan seperti itu ya, di nats ini, di ayat 17. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dikatakan di sini yang dilarang itu menjadi bodoh. Siapa ya yang mau jadi bodoh? Tapi tingkah manusia, tindakannya itu sebenarnya ada yang menunjukkan bahwa dia itu bodoh gitu. Sebenarnya, ya seperti tadi ya. Siapa tadi, Elan ya bilang melawan orang tua yang seperti itu ya. Hal-hal yang nggak berhikmat, hal-hal yang nggak bijak, hal-hal yang melanggar itu disebutkan bodoh ya, dikatakan di situ. Itu dilarang. Nah, terus dikatakan terus apa yang diperintahkan dong dari nats ini. Nah, yang diperintahkan di sini menarik loh. Dikatakan gini, usahakan mengerti kehendak Tuhan, itulah perintahnya. Berusahalah supaya kamu mengerti apa maunya Tuhan, apa rencananya Tuhan. Kamu harus berusaha untuk mengerti itu. Dan kemudian kamu harus lakukan seperti itu ya. Apa sih menjadi rencana-rencana Tuhan? Pasti yang baik ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu ya. Pokoknya yang berlawanan dengan kebenaran, kalau boleh ya, kita usahakan latih terus supaya kita enggak di luar kehendak Tuhan. Seperti itu ya. Jadi ini sebuah larangan dan perintah. Larangannya hidup menjadi orang bodoh. Ya, perintahnya berusaha mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi ini adalah tindakan aktif. Ya, tindakan aktif kita
untuk hidup di dalam kehendak ataupun rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin gitu, Kak. Iya, benar banget. Jadi aku tadi setuju banget Kak Mia bilang jangan bodoh dalam artian tindakan-tindakan, perilaku-perilaku itu menunjukkan kebodohan gitu. Jadi sebenarnya bukan apa namanya intelijensia ya atau kata-kata yang selama ini mungkin kita ketahui gitu. Bodoh dalam artian tidak bisa melakukan apa-apa ya. Tapi bodoh dalam artian ini melakukan sesuatu yang sebenarnya berbahaya atau merugikan dirinya sendiri. Kayak tadi baik lagi ke Kak Ella tadi ya. Itu melawan orang tua bodoh ya karena orang tua yang kasih kita makan, kasih kita uang saku mungkin ya. Kalau kita melawan orang tua ya udah jelas pasti ada konsekuensinya gitu. Jadi apa namanya tindakan yang bodoh itu adalah sesuatu yang dilarang. Sebaliknya kita harus mengupayakan atau mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Gitu ya. Oke, silakan Karoma selanjutnya. Oke, tadi kita ngomongin bodoh dan kehendak Tuhan. Sekarang apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan kalau dilihat dari ayat 18? Silakan ke Kak Joseph. Iya, kalau dari ayat 18 ya, kita lihat Paulus, sekali lagi Paulus ini suka straight to the point orangnya ya. Jadi dia langsung bilang aja ke jemaat Efesus, jangan mabuk oleh anggur. Nah, berarti kan ini kan menggambarkan yang orang bodoh tadi ya, dia 17 ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini berarti sebaliknya gitu. Tindakan orang bijak ya, penuh dengan roh gitu. Nah, tetapi sudah pasti memang Paulus melarang jemaat Efesus untuk mabuk anggur secara harafiah gitu. Tetapi tentu saja ada makna yang lebih dari itu, di balik itu sebenarnya gitu kan. Karena perbandingan serupa juga ternyata pernah muncul juga gitu oleh rasul yang lain ya. Rasul Petrus juga pernah membandingkan ketika peristiwa Pentakosta kan banyak yang menuduh gitu ya orang di sana sedang mabuk gitu ya. Tetapi Petrus menjawab bahwa mereka ini bukan mabuk oleh anggur tapi sedang dipenuhi Roh Kudus gitu. Nah, ini menarik tapi untuk arti lebih lanjutnya nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya mungkin ya. Iya. Nanti akan dikupas di bagian langkah selanjutnya gitu ya. Tapi menarik tadi karena Joseph bilang ini secara harfiah gitu ya. Apalagi kalau kita lihat konteks budaya saat itu memang satu sisi iya gitu. Tetapi mungkin secara rohani juga ada maksudnya di sana ya. Kata anggur yang katanya dilanjutkan frasanya menimbulkan hawa nafsu. Nah, nanti kita akan gali lebih dalam ya tentang kata-kata ini. Ya. Silakan Kak Yud. Ya. Untuk Kak Mia, itu lanjutannya ya. Berarti kalau tadi boleh nggak boleh, kemudian didorong untuk melakukan sesuatu yang penuh dengan roh. Kemudian bagaimana seharusnya orang-orang percaya itu saling berbicara kalau kita melihat dari ayat yang ke-19 kan? Ya, ayat 19 ini berbunyi dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini nih tentang berbicara, saling berbicara dengan orang lain itu sebenarnya seperti apa ya? Nah, nas ini mengajar kita luar biasa loh. Dikatakan di sini, ini satu kata yang hampir mirip ya. Berkata-kata dalam mazmur, terus kidung puji-pujian itu mirip ya, mazmur, kidung puji-pujian, terus nyanyian rohani ini kayak sejajar yang kayak penekanannya itu berkali-kali seperti itu ya. Ya dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Kalau mazmur itu kan puji-pujian kepada Allah, kidung puji-pujian itu udah seperti kesaksian pengagungan kepada Tuhan seperti itu kan. Terus nyanyian rohani itu kan berarti meluap dari hatinya, ya, meluap dari hatinya untuk mempermuliakan Tuhan, menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus dikatakan bernyanyi dan bersoraklah, artinya kumandangkanlah, keluarkanlah dari mulutmu hal-hal yang seperti ini dengan segenap hati. Berarti bagaimana seharusnya orang percaya saling bicara? Jadi kalau orang percaya saling bicara itu adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya, komunikasi yang dia nyatakan itu di dalamnya itu ada penguatan, ada puji-pujian kepada Tuhan. Ada untuk memotivasi orang lain untuk mengalami kebaikan Tuhan seperti itu. Komunikasinya positif. Jadi kalau kita ngobrol ke orang itu dikuatkan imannya seperti itu, dibangun semangatnya seperti itu. Jadi kalau yang bahaya itu ya, kita mengeluarkan kata-kata orang-orang malah jadi layu gitu ya. Nah ini harus dihindarin seperti itu ya.
Malah orang waktu kita ngomong tuh dia merasa, iya ya, betul ya, seharusnya saya menjadi lebih baik ya, seperti itu ya. Jadi setiap kata-kata kita itu ada penguatan iman, ada komunikasi yang positif, dan juga membagikan pengalaman kita akan kehebatan dan kemuliaan Tuhan. Seperti itulah seharusnya orang percaya saling berbicara. Mungkin begitu, Kak. Benar banget ya. Tadi Mazmur itu kan Salmos, Hymnos, dan Ode gitu ya. Jadi 3 bentuk nyanyian atau 3 bentuk seni suara gitu ya yang digunakan oleh Paulus untuk kita berbicara satu dengan yang lain sebagai orang percaya. Dan ini semua berakar kepada firman Tuhan gitu ya. Kalau kita ngomong Salmos, Mazmur, ya udah pasti itu di situ ada nubuatan, ada kata-kata yang memberkati dan sebagainya. Jadi sekali lagi harus mengisi dulu hati kita dengan firman Tuhan baru bisa berbicara seperti itu. Ya, silakan Karma selanjutnya. Ya, di ayat yang ke-20. Nah ini, dalam nama siapakah kita seharusnya mengucap syukur setelah kita memperkatakan Mazmur? Silakan dari Joseph. Ya. Kalau dari ayatnya sih sudah jelas ya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tapi mungkin bisa kita lebih tanyakan lagi, kenapa ya dalam nama Tuhan Yesus gitu. Nah, ternyata kalau kita baca dari awal ya surat Efesus ini, di awal-awal itu ternyata di pasal 1 khususnya Paulus ini membuka surat ini dengan sebuah kebenaran ya, doktrin yang kuat ya, yang mengatakan bahwa karena Yesus kita sekarang ini sudah menerima semua berkat rohani yang ada di dalam surga gitu. Di Efesus 1 ayat 3. Jadi ini kembali ditekankan lagi sama Paulus gitu ya, bahwa ya ini dasar kita yang sejati untuk mengucap syukur gitu. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ini kita sudah menerima semuanya gitu. Seperti yang tadi sudah sempat disinggung sama Kak Roma juga, bahwa memang penekanan Paulus ini benar-benar di dalam Kristus itu gitu ya. Jadi memang nama Kristus itu adalah dasar yang sejati itu untuk menjadi selalu alasan kita mengucap syukur. Dan ini juga ya tindakan yang bijak ya. Selain tadi menaikkan Mazmur ya. Nah, mengucap syukur ini juga contoh praktis ya menurut Paulus sebagai orang bijak itu seperti apa. Iya, memang benar ya bahwa pusat hidup ataupun pusat ucapan syukur manusia, khususnya juga jemaat saat itu pusatnya adalah Yesus Kristus sebagai pribadi, bukan hanya juru selamat, tetapi juga pribadi yang sudah menebus hidup kita gitu, yang sudah menyelamatkan dan membuat kita layak juga bisa datang kepada Bapa. Makanya dikatakan nama Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa kita. Oke teman-teman, kita sudah coba simak untuk langkah yang pertama dari 6 ayat ini. Kita akan gali lebih dalam di bagian analisa ya, khususnya beberapa kata-kata frasa yang menurut kita perlu ini dikaji lebih dalam. Ya, kita akan masuk di dalam langkah analisa untuk kita meneliti lebih dalam. Silakan dilanjutkan ke Kak Yudo. Iya, sebelumnya teman-teman juga yang mengikuti acara ini silakan, gak apa-apa, tanya, komentar gitu ya. Kita bisa menggali bersama-sama, kita bisa dapat berkat sama-sama gitu ya. Atau mau sharing juga boleh, sharing dari hasil penggalian teman-teman gitu ya. Oke, untuk bagian kedua kita masuk dalam analisa. Untuk Kak Mia, jelaskan mengapa kata orang bebal dikontraskan dengan kata orang arif. Kemudian berikan contoh tindakan orang bebal dan orang arif pada era digital ini. Silakan Kak. Baik, di sini dikatakan orang bebal dan orang arif. Kenapa kata ini dikontraskan? Karena memang kontras ya. Kata bebal itu kan tadi Kak Yuda juga udah bilang kan, bukan secara intelektual itu sebenarnya kebodohannya itu ya. Tetapi walaupun dia pintar, dia kurang hikmatnya gitu. Tidak berhikmat, dia lebih kepada soal kerohanian sama moralnya. Nah, dia tuh punya akar kata itu, pengertiannya itu adalah asopoi. Asopoi itu berarti tanpa sopoi, tanpa hikmat atau tidak bijak seperti itu ya. Kalau dia arif itu sopoi itu berarti ini memang dari akar katanya aja udah berlawanan. Satu pakai kata a berarti tanpa atau tidak berhikmat. Kalau arif itu sopoi berarti berhikmat atau bijak. Jadi memang ini dua kata yang sangat kontras seperti itu. Nah, kalau orang bebal itu dia tuh punya fokus hidupnya itu duniawi ya. Dia itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan dirinya sendiri gitu.
keinginan-keinginan dagingnya. Hidupnya itu sembrono gitu. Tanpa pertimbangan yang matang, dia melakukan sesuatu yang bisa merugikan dirinya maupun orang lain sebenarnya. Nah, itulah orang bebal, ya kan? Nah, sangat kontras dengan orang arif. Kalau orang arif itu, dia itu fokus hidupnya adalah kebenaran, adalah Tuhan sendiri gitu. Jadi semua apa yang dikatakan, dia lakukan dipertimbangkan sesuai kebenaran atau tidak, seperti itu. Jadi sangat-sangat beda, sangat-sangat lain ya daripada orang bebal. Nah, kalau orang bebal itu sumber keputusannya itu adalah pikirannya sendiri. Jadi kalau yang menurut dia benar menurut dirinya dia sendiri tanpa dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang dia lakukan gitu. Ya. Jadi memang sangat relatif sekali kebenaran hidupnya seperti itu ya, karena didasari sama dirinya sendiri. Tapi kalau orang arif itu keputusannya itu dipimpin oleh firman, yaitu Roh Kudus yang menuntun hidupnya seperti itu ya. Jadi hasil hidupnya juga beda pasti. Orang bebal juga pasti hasil hidupnya beda ya dengan orang arif, sangat berbeda. Jadi orang bebal itu hasil hidupnya pasti sia-sia ya, bukan yang membangun dan juga membuat orang menjadi bangkit ataupun dirinya, enggak ya. Tetapi bahkan cenderung jatuh dalam dosa seperti itu. Ya itulah hasil-hasil hidupnya. Nah kalau orang arif itu, dia itu kan memberikan pengaruh positif, dia itu akan membangun motivasi, dia itu akan membuat dirinya menjadi berkat di tengah-tengah orang lain. Itu sangat kontras sekali ya. Memang sangat kontras orang arif dengan orang bebal. Nah, sekarang contoh tindakan orang bebal dan orang arif di dalam dunia digital sekarang ini ya. Kalau orang bebal itu, karena kita udah tadi pengertiannya ya, pasti dia terlibat sama konten-konten yang negatif gitu. Ya, kalau di dalam dunia digital ya. Jadi mungkin dia menyebar hoax atau dia buat konten-konten yang menjurus kepada hal-hal yang merusak seperti itu ya. Dia juga orang bebal pas ya. Buffering. Iya, tadi sempat buffering Kak Mia. Lanjut aja Kak. Iya, kalau orang bebal itu dia pasti menghabiskan waktunya dengan gadgetnya atau media sosialnya atau kehidupan digitalnya lebih banyak ya, tanpa memikirkan komunikasi atau relasi dengan orang lain seperti itu. Terus dia juga menunda-nunda tanggung jawab ya. Itu kalau orang arif sendiri pasti dia menggunakan dunia digitalnya itu, media sosialnya itu untuk kebaikan seperti itu ya. Dia pasti buat konten-konten yang membangun, dia pasti buat hal-hal yang membangkitkan seperti itu ya, memberi inspirasi, mendukung supaya orang bisa lebih baik seperti itu. Terus dia juga bisa mengelola waktunya dengan baik gitu ya, nggak ngabisin sama hal-hal yang sia-sia seperti itu. Dia juga bilangin ini Kak, kayak yang di apa namanya di komen kita, ada Kak Mili dia bilang orang bebal tuh bukan soal pengetahuan, tapi soal hati yang keras dan hidup yang malas secara rohani. Sementara orang arif sebaliknya gitu ya. Contohnya orang bebal, kayak tadi bilang sama Kak Mia, itu scroll TikTok, IG nggak tahu waktu ya, kayak doom scrolling gitu. Jadi dia scroll gitu. Sementara orang arifnya dibilang di sini ikut Alkitab, ya puji Tuhan gitu ya. Jadi gitu benar-benar satu perbandingan yang mencolok banget dari kata Kak Mia tadi ya, mencolok banget antara sopos gitu ya, orang yang bijak, dan asopos, orang yang tidak punya kebijaksanaan atau wisdom gitu ya, karena akar katanya Sophia gitu. Jadi kembali lagi tadi seperti kata kami yang bilang itu apa namanya, dua jenis kehidupan yang akar katanya sama, tapi yang satu punya, satu nggak punya gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu supaya kita waktunya bisa agak banyak nanti ya. Oke, silakan Kak Roma. Nah, kita coba pelajari juga kata waktu sekarang ya. Belajarilah kata waktu dalam pengertian bahasa Yunani. Dan mengapa menebus waktu itu dihubungkan dengan hari-hari yang jahat? Silakan, nih giliran Joseph nih. Ya. Nah, memang kalau kita selidiki lebih dalam di dalam bahasa Yunani itu setidaknya ada dua istilah nih tentang waktu ya. Yang pertama itu kronos ya. Kronos ini jadi waktu secara kronologis gitu ya. Jadi detik, menit, jam gitu ya. Waktu yang ya berlalu begitu aja gitu. Tetapi ada istilah yang lain ya, yang sebenarnya memaksudkan makna waktu yang lebih dalam gitu, yaitu kairos. Jadi kairos ini berbicara tentang waktu yang tepat, kesempatan ilahi dan
momen yang menentukan gitu. Jadi ini berbicara tentang waktu-waktu yang nggak berlalu begitu aja, tapi waktu yang benar-benar memiliki nilai, bahkan nilai kekekalan gitu ya. Nah, kenapa dihubungkan tentang menebus waktu dengan hari-hari yang jahat? Karena memang di tengah dunia yang sudah rusak ini gitu ya, di tengah dunia yang sudah jahat ini, memang kenapa Paulus itu remind gitu ya, memperingatkan jemaat Efesus itu untuk menebus waktu, karena balik lagi, orang bebal itu mereka tidak tahu ada harga di balik waktu gitu ya. Sedangkan orang bijak itu tahu bahwa waktu itu nggak cuma berlalu begitu aja dengan sia-sia, tapi seharusnya ada yang dikerjakan gitu, ada yang waktu itu harganya mahal sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai cuma lewat begitu aja. Nah, mungkin kita pasti sering dengar ya tentang quote, satu quote yang populer gitu ya, yaitu you only live once gitu ya. Jadi di dunia kan sering dengar gitu ya, wah kita hidup cuma sekali gitu ya, apalagi anak muda, jadi silakan hidup seenaknya gitu ya, hidup senang-senang, hedon, konsumerisme gitu. Tapi apakah ini bebal atau bijak gitu? Apa kata Alkitab tentang ini gitu? Sebenarnya menurut saya yang lebih alkitabiah itu sebenarnya harusnya you only die once gitu ya. Jadi karena kita cuma mati satu kali, maka kesempatan yang sementara di dunia ini adalah kesempatan berharga gitu untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena jika kita hidup satu kali tadi YOLO, maka kita akan mati dua kali nih. Mati secara fisik, tapi mati secara kekal juga. Tapi kalau kita mati satu kali, kita akan hidup dua kali gitu. Lahir secara tubuh, tapi nanti akan menerima hidup kekal juga. Nah, jadi mindset ini yang harus kita tanamkan gitu, tentang menebus waktu ini. Lagi pula Tuhan Yesus juga pernah ngingetin nih di Yohanes 9 ayat 4 bahwa selama hari masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan, karena akan datang waktunya malam. Jadi Tuhan Yesus juga kasih pesan yang sama gitu dengan Paulus, bahwa kita harus menghargai waktu gitu, menebus waktu. Ya, mungkin itu sih. Iya, benar sekali. Ini pentingnya teman-teman semua yang ada di rumah yang menyaksikan malam hari ini ya. Kata waktu sudah sangat dikupas tuntas oleh Joseph ya. Jadi saya bisa simpulkan dengan satu kalimat. Ketika kita tidak menebus waktu, mempergunakan waktu dengan baik, ini dari pendeta saya selalu ingatkan ke saya juga. Kita sebenarnya sedang berdosa gitu ya. Jadi jangan pikir kalau kita bersantai-santai, nggak menggunakan waktu yang bijaksana dengan Tuhan kasih waktu yang ada, itu kita sedang berdosa loh. Jangan dipikir kita, nggak apa-apa lah, malas-malasan dulu. Enggak, kita itu sedang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan ya. Walaupun mungkin kejahatan kalau dilihat, kan nggak membunuh, kan nggak, ini cuma masalah waktu, enggak. Kalau kita tadi belajar tentang waktu yang sudah diterangkan oleh Joseph, kita akan mempergunakan kesempatan yang tadi dikatakan nilainya itu kekal gitu. Kairosnya Tuhan itu momen yang nggak bisa datang berkali-kali gitu. Jadi kita harus gunakan waktu untuk hidup kekal, untuk mempergunakan kehidupan kita ini dengan sesuatu yang kekal juga, dengan nilai yang kekal, bukan untuk kehidupan yang sia-sia. Ini Agnes menanggapi ya, orang bebal itu seperti flexing di medsos menurut saya. Ya, berapa banyak kalau kita lihat sekarang konten-konten yang dibikin tuh bertebaran gitu ya, dan itulah yang ditawarkan oleh dunia, dan kita apakah akan habiskan waktu kita untuk melihat dan kita melihat saya tidak puas dengan hidup saya. Nah, itulah kita akan mulai tidak ngerti kehendak Tuhan, mulai merasa kurang dan lain sebagainya. Apakah itu dosa? Saya pikir iya gitu ya. Ellen juga menanggapi kosakata baru you only die. Wah. Ya, ini pengetahuan baru untuk Ellen ya. Terima kasih Joseph udah berikan juga quote-quote baru nih ke kita semua. Oke, kita akan lanjutkan di frasa berikutnya yang perlu kita gali. Silakan Kak Yud. Oke. Nah, untuk kami ya, mengapa Paulus memakai istilah anggur yang disejajarkan dengan orang yang penuh dengan roh? Nah, apa kaitannya nih Kak? Istilah anggur disejajarkan dengan penuh dengan roh. Memang dua-duanya dipenuhi ini, ya. Cuman satu yang lain, ya kan. Nah, dikatakan di sini jangan kamu mabuk oleh anggur. Berarti mabuk anggur ini ya dipenuhi sama anggur, gitu kan. Terus dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Jadi teman-teman semua, kata anggur ini dikatakan dia kalau penuh dengan anggur itu berarti dia itu di dalam pengaruh, ya, dalam pengaruh atau dikuasai oleh anggur itu, ya.
Artinya dia akan lepas kendali. Lucu ya, dipenuhi anggur malah lepas kendali. Nah, mereka akan kehilangan kendali mereka untuk berpikir positif, untuk berpikir rasional ya. Jadinya nggak berpikir rasional seperti itu ya. Nah, pernah melihat orang mabuk anggur, teman-teman? Saya pernah. Jadi pernah ya Kak ya, Kak Roma pernah ya. Saya juga pernah dan saya ketakutan. Sering. Wah, kok sering Kak? Jangan. Di Medan sana banyak. Di Medan ya. Saya pernah depan mata saya sendiri dan dia mabuk anggur, dia tergeletak, ngamuk-ngamuk, mukul-mukul seperti itu ya, lempar apa yang di dekatnya dicampakkan ke kita gitu ya. Sangat-sangat berbahaya kalau mabuk anggur ini ya. Nah, dia akan sangat-sangat apa ya dibilangnya, tidak baik lah ya. Tapi kalau dikatakan dipenuhi dengan roh ini, malah antiknya adalah, hebatnya adalah kalau dipenuhi sama roh itu berarti dia dalam kendali yang luar biasa malah. Seperti itu ya. Dia dalam kendali yang luar biasa. Dia bisa mengendalikan dengan luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang sedang menguasai dia. Seperti itu ya. Jadi inilah yang membuat bahwa antara yang megang kendali kita itu siapa? Ya kan? Kalau roh itu, kalau anggur itu bisa kita relasikan dengan kehidupan dunia ini ya, keinginan-keinginan dunia ini ya. Kalau itu yang menjadi mengendalikan kita, maka kita nggak akan bisa melakukan kebenaran. Tetapi kalau Roh Kudus yang mengendalikan kita penuh dengan roh, maka hidup kita akan berbuah. Amin. Iya kan? Ya, itu kalau Galatia 5, 22, 23 ya. Buah roh itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Jadi sekarang siapa yang memegang kendali kita? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan hari demi hari gitu. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan berpengaruh kepada orang lain. Waktu-waktu kita nggak mustahil kita gunakan sangat maksimal, sangat luar biasa, sangat bermanfaat seperti itu. Kenapa? Karena kita dalam kendali Roh Kudus. Mungkin begitu, Kak. Iya, aku setuju banget ya. Jadi memang apa yang memenuhi kita, sama-sama dipenuhi gitu ya. Tapi satu efeknya ke kanan, satu efeknya ke kiri gitu. Satunya lepas kendali, satunya malah sangat terkendali gitu karena di dalam kuasa roh gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin anggur bisa kayak scroll ya, scrolling gitu, scrolling gitu. Tapi kalau kita scroll dalam artian scroll firman Tuhan gitu, itu bisa jadi satu yang sangat menolong kita untuk tetap dalam kendali Tuhan gitu ya, mengenali apa sih yang jadi kekuatan kita dan kelemahan kita dalam hidup ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian belajar nih ya, ke bagian kesimpulan. Sekali lagi ngingetin teman-teman buat ikutan komen, ikutan kasih komentar, kasih tanggapan juga, atau kejawab juga boleh, gitu nggak apa-apa. Dan ini silakan dilanjutkan Kak Roma. Ya, kita masuk ke kesimpulan pertama ya. Jadi, bagaimana nih seharusnya orang percaya memakai waktunya untuk dipulihkan dari kerusakan rohani dan bisa mengerti kehendak Allah? Silakan, Kakak Joseph. Iya. Nah, ini udah masuk ke bagian kesimpulan, jadi kita udah agak mulai semakin mengerti gitu ya maksud dari ayat yang kita bahas hari ini. Nah, jadi bagaimana seharusnya orang percaya memakai waktunya, atau istilah Paulus tadi menebus waktunya gitu ya. Jadi sebenarnya memang sebelum kita percaya pada Kristus, kita ini kan semuanya musuh Allah gitu ya, budak dosa gitu. Nah, ya bisa diibaratkan tadi seperti dikuasai oleh anggur tadi ya. Mungkin kita memang nggak pernah minum anggur secara harafiah, tapi sebelum percaya kita itu budak dosa gitu. Kita melakukan dosa gitu ya. Hidup kita tidak terkendali. Tapi ketika Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal, sekarang kita nih udah diangkat nih jadi anak Allah gitu ya, diadopsi, jadi hamba kebenaran. Jadi memang pilihannya cuma dua nih, mau jadi budak dosa atau jadi hamba kebenaran gitu. Ya, kalau kita sebagai hamba kebenaran sudah ditebus Kristus, nah ini status ini yang ditekankan oleh Paulus gitu. Bahkan beberapa kali dia sempat pakai istilah dia itu tahanan Kristus gitu di dalam surat Efesus ini. Dia seperti ditahan gitu ya. Tapi justru anehnya, paradoksnya, justru ketika dia ditahan itu justru dia mengalami kebebasan yang sempurna karena ya itu tadi di bawah kuasa Roh Kudus itu gitu. Jadi status ini ditekankan oleh Paulus bagi jemaat Efesus dan juga bagi kita nih yang sudah sadar gitu bahwa hidup kita ini udah ditebus loh oleh darah Kristus yang mahal gitu. Nah, kalau hidup kita udah ditebus, masa kita mau sia-siain waktu yang ada gitu? Masa kita mau biarin waktu itu berlalu begitu aja gitu? Nah,
Westminster Shorter Catechism gitu ya, memberikan jawaban yang sangat bagus nih tentang tujuan utama kenapa sih kita hidup gitu. Jadi Westminster Shorter Catechism itu menjawab bahwa tujuan utama kita hidup adalah to enjoy and glorify God forever gitu, untuk menikmati dan memuliakan Allah selamanya. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita tanamin dalam diri kita ya, untuk kita bisa menikmati Tuhan, tapi juga untuk memuliakan Tuhan gitu, dengan waktu-waktu yang ada. Nah, mungkin pertanyaan praktisnya juga, bagaimana cara kita mengerti kehendak Allah itu gitu kan, supaya kita menjadi orang bijak itu. Nah, salah satu cara yang paling efektif dan efisien ya kita dengan baca firman gitu. Karena firman ini adalah firman Tuhan, kitab ini adalah firman Allah yang hidup, dan salah satu caranya ya dengan ikut PA, ikut Alkitab seperti ini gitu ya. Kita semakin bisa mengerti kehendak Tuhan gitu. Mungkin itu dari saya. Iya, benar sekali ya. Jadi kita mengerti sekarang tujuan hidup kita gitu ya. Dan kalau bisa disimpulkan dari 6 ayat ini, kira-kira ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan gitu ya, untuk kita bisa memakai waktu, yaitu hidup dengan bijaksana, menebus waktu, dan juga mengerti kehendak Tuhan, bahkan juga dikatakan dipenuhi Roh Kudus, dan yang terakhir mengisi hidup kita setiap waktu dengan pujian, ucapan syukur, dan juga nyanyian mazmur gitu ya. Jadi, dan ini adalah satu tindakan disiplin rohani yang perlu dilatih ya. Nggak bisa sekali, 2 kali, habis itu tahun-tahunan nggak lagi dilakukan. Enggak, ini perlu latihan secara pribadi untuk kita bisa terus mendekatkan relasi kita dengan Tuhan, dan kita bisa mendekatkan bagaimana kita sudah memakai waktu kita dengan baik gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Silakan Kak Yud. Jadi kalau tadi kita udah tahu kesimpulan dari ayat yang kita bahas ini, jadi kita kan masih ingat harus ngebahas tentang healing juga gitu ya. Jadi untuk kami, buatlah 2 perbandingan, contoh memakai waktu yang sia-sia versus contoh yang memakai atau menebus waktu untuk pemulihan kita, berdasarkan dari penggalan kita malam hari ini. Iya, benar Kak. Memakai waktu yang sia-sia dan memakai waktu untuk pemulihan. Memang ya, kalau orang mau healing itu biasanya banyak nyari ini ya, nyari cara gitu supaya healing gitu kan. Aku healingnya gini, aku healingnya gitu kan. Nah, yang nggak masalah sih kalau bisa healing, tapi kan ada yang berbahaya dalam mencari healing ini gitu. Nah ini, jadi kita mau lihat nih ada contoh-contohnya ya. Kalau memakai waktu yang sia-sia itu contohnya scroll konten-konten yang tidak baik ya, yang mengarahkan kepada kehancuran hidup kita dan nggak henti-henti gitu. Ya mungkin kayak candu ya, mabuk dia di situ gitu. Ya, aku healing di sini gitu ya. Akhirnya di situ terus ya udah tersesatlah dia. Ya, kemudian ada juga healingnya itu dengan main game kan. Seharian game gitu. Sampai lupa tidur, lupa makan gitu kan. Lupa juga ke WC. Ada loh yang seperti itu saking tunggu nanti kalah gitu. Dia healingnya di situ katanya. Tapi kan itu berbahaya ya bagi hidupnya sendiri padahal. Ya kan, jadi kita pernah dengar ya sampai sakit lah, sampai bagaimana ya kan. Hanya karena mengisi waktunya dengan sia-sia, itu contohnya memakai waktu dengan sia-sia ya. Terus kalau kita mau memakai waktu yang positif ya untuk pemulihan yang sebenarnya ini ya, kita harusnya memakai waktu kita itu mengisi jiwa kita ini. Sebenarnya jiwa kita ini yang perlu di-healing ya. Cuman sekarang jiwa kita ini dapat nggak yang bisa menyembuhkan dia? Dengan cara ya ikuti yang menjurus pada kebenaran firman Tuhan. Jadi kegiatan-kegiatan rohani, masuk dalam komunitas yang rohani seperti itu ya. Jangan masuk dalam circle-circle yang akan membawa kita pada kerusakan selanjutnya seperti itu ya. Nah, jadi kita harus waspada seperti itu. Kita lihat, oh ini akan menyehatkan jiwa saya apa tidak. Nah, kita harus sebagai anak-anak itu kita harus selektif untuk memilih ke mana kita akan melabuhkan pertemanan kita seperti itu ya. Terus juga ikut dalam acara-acara gereja kita, ikut seperti ini PA bareng ini kan menguatkan kita seperti itu. Mungkin itu Kak yang dari saya. Terima kasih. Iya. Jadi diingetin aja sih. Kalau tadi Kak Mi bilang apa namanya, healingnya itu dengan cara main game misalnya, atau mungkin dengan cara yang lain, atau scrolling dan macam gitu ya. Ya kadang-kadang memang bisa membantu healing gitu untuk melepas penat gitu ya, refreshing gitu. Tetapi kalau dilakukan secara berlebihan dan mengatasnamakan healing, sudah itu jadi mabuk gitu. Jadi kayak tadi
bukan dipenuhi dengan apa namanya pengendalian diri, tapi lepas kendali begitu ya. Bahkan kayak tadi bilang kesehatannya menurun, ya bukan healing malah jadi merusak diri gitu. Jadi kayak ingat waktu pembahasan tentang Mazmur ya, tentang rusa yang berminum air gitu ya. Itu kan juga bicara tentang waktu tuh. Kalau teman-teman nonton National Geographic gitu, misalnya kalau mereka nggak ketemu sungai ini, si rusanya ini gitu, dia akan bakalan mati nih pasti. Kalau dia jalannya muter-muter gitu ya, healingku kan makan daun gitu misalnya kalau rusa gitu ya. Tapi kalau dia ingin cari air, dia cari sumber yang bisa menyegarkan dirinya, dia akan kembali sehat dan juga segar gitu. Jadi dia setuju dengan Kak bilangnya apa namanya mau cari justru dari tempat-tempat yang membuat jiwa itu dipenuhi gitu. Jiwa itu dipenuhi dengan kesegaran baru, dengan firman gitu, dengan tepukan di punggung mungkin gitu ya, bukan adu nasib ya, tapi dengan firman yang memberi kehidupan itu sendiri gitu. Itu aku pikir juga aku juga belajar sih. Maksudnya seringkali ketika mau healing itu banyakkan healingnya itu malah ke tempat-tempat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak memberikan kelegaan atau kesegaran yang benar gitu, tetapi kepada sesuatu yang seolah-olah tampaknya memberikan kita kesegaran tapi tidak gitu. Makanya kembali kepada firman Tuhan, dengan arif kita mengakui diri kita dan juga membawa segala permasalahan kita kepada Tuhan. Itu aku pikir true healing ya, true healing yang bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan. Oke, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Ada tanggapan dari Kak Jennifer. Oke. Apakah Anda dengan hati-hati dunia yang jahat dengan menggunakan waktunya dengan bijaksana? Oh iya, tadi sudah dibahas oleh Kak Joseph dan juga Kak Mia ya. Oke, kita masuk ke bagian diskusi. Bagaimana menolong pemuda-pemudi yang saat ini berada di crossroad antara hidup sebagai orang arif atau orang bebal? Ya, ini silakan mungkin balik ke Kak Joseph ya. Aku ganti ke Kak Joseph. Silakan Kak Joseph. Iya. Nah, ini kita udah masuk di bagian doa diskusi, jadi lebih devosional ya, lebih personal ini. Nah, mungkin ini juga lebih menolong ya buat kita yang mungkin ada yang mendengarkan sedang berada di crossroad nih, sedang berada di persimpangan jalan. Jadi, tulisan Paulus dalam Efesus 5 yang kita bahas hari ini memang tulisan yang masih relevan sampai saat ini, karena firman Tuhan itu kan tidak lekang oleh waktu ya. Firman Tuhan itu relevan dulu, sekarang, dan selamanya, dan firman Tuhan ini sangat relevan di masa kita, karena ya kita juga sedang berada di hari-hari yang jahat saat ini. Nah, oleh karena itu bagi pemuda-pemudi yang saat ini mungkin sedang berada di crossroad, persimpangan jalan, nah mari hari ini puji Tuhan nih, firman Tuhan itu datang pada kita, Tuhan Yesus menghampiri kita dengan firman-Nya, dengan kasih-Nya, Dia ingatkan kita lagi nih untuk menebus ya, menggunakan waktu kita untuk hidup sebagai anak-anak terang ya. Caranya gimana gitu ya. Nah, caranya ya kita harus minta pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan Tuhan Yesus gitu kan. Seperti kata Paulus, kita harus dipenuhi Roh Kudus gitu, karena cuman Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita gitu ya. Tuhan Yesus tuh nggak cuma ganti casing luarannya aja gitu ya. Kalau kita berusaha dengan tenaga, usaha, effort kita yang terbesar sekalipun, kita itu sebenarnya cuma ganti casing aja gitu ya, cuman modifikasi perilaku yang seringkali ya gagal lagi gitu. Tapi Tuhan Yesus janjikan bahwa Dia itu akan kasih hati yang baru gitu, hati yang taat, hati yang lembut. Nah, sebenarnya hati kita ini nih yang sumber masalah ini, dan kita nggak bisa ganti hati kita sendiri, cuman Tuhan Yesus yang sanggup. Nah, oleh karena itu untuk setiap pemuda yang saat ini sedang ada di crossroad ya, mari kita datang pada Tuhan gitu ya, kita datang pada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan gitu ya, kita minta dipenuhi Roh Kudus, dan biarlah kita diberikan hati yang baru ya, hati yang taat, hati yang lembut, sehingga kita ini dimampukan untuk mengerti tapi juga menaati kehendak Tuhan. Mungkin seperti itu. Setuju banget. Jadi diingetin lagi bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatunya. Bahkan kalau tadi dibilang hati ya, dulu kita pernah ngebahas juga hati itu sumber, bukan liver ya. Jadi sumber segala pemikiran, segala keputusan, bahkan keinginan hati gitu ya. Keinginan ya, ke orang Yunani zaman dulu ya, ngomongin tentang itu. Jadi Paulus pakai itu juga, dan hanya Tuhan yang bisa kasih kita pandangan yang baru, cara pandang yang baru, cara hidup yang baru gitu ya. Teman-teman kadang-kadang ketika kita dalam kesulitan atau dalam keadaan terpuruk gitu, mau datang kepada Tuhan tuh males, mager gitu ya. Tapi tadi Kak Josi bilang, justru saat-saat seperti itulah harus datang kepada Tuhan. Justru saat-saat itulah kita diingatkan kembali, yuk datang kepada Tuhan lagi yuk gitu. Itu cari persekutuan, cari
firman Tuhan gitu ya, bukan dipenuhi dengan hal-hal yang lain tapi oleh firman Tuhan gitu. Oke, ini ada tanggapan dari Kak Militi ya. Banyak anak muda yang benar tapi tidak punya kekuatan untuk memilih, karena itu pemulihan tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan, tapi juga membutuhkan kekuatan rohani dan komunitas yang sehat dan mendukung gitu ya. Jadi sekali lagi komunitas itu penting, persekutuan itu penting teman-teman. Jadi thank you tadi diingetin oleh Kak Joseph. Silakan Kak Roman. Nah, kita coba masuk ke bagian berikutnya ya. Pernahkah, berarti ini ke Mia sekarang ya, pernahkah Mia merasa kehilangan kontrol atas dirimu karena pengaruh luar, bisa tekanan teman, media, atau emosi, dan apa artinya dipulihkan dengan dipenuhi roh dalam situasi seperti itu? Kira-kira pernah punya pengalaman nggak, Mia? Pasti pernah dan Kak. Iya. Iya ya, pasti saya pikir semua orang pernah juga ya. Tekanan ya, ini lebih kepada tekanan perkataan, tekanan reaksi reaksi fisik orang ke kita itu kan lumayan juga nusuk di hati gitu kan, kita merasa down seperti itu ya. Pernah. Terus dikatakan apa artinya dipulihkan, dipenuhi roh dalam situasi seperti itu. Nah ini memang puji Tuhannya sudah melewati fase itu, seperti itu ya, tekanan itu, dan mengalami pemulihan dari Tuhan atau dipenuhi sama roh. Semenjak kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, semua tekanan, semua keadaan-keadaan yang membuat kita itu sakit atau menderita atau rusak itu berangsur-angsur dipulihkan oleh Tuhan. Enggak simsalabim sih, enggak simsalabim, ya sembuh, enggak ya. Enggak. Kita mengalami kayak apa ya, balutan demi balutan dari Tuhan, sehingga mengalami namanya kesegaran baru, kekuatan, seperti itu ya. Berarti ada Roh Kudus yang menghibur, ya kan, pekerjaan Roh Kudus tuh ya, menghibur, menguatkan, membangkitkan semangat, memulihkan, itu dialami. Akhirnya kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, bahwa kita bisa melalui ini, pasti ada jalan keluar dari sini, seperti itu ya. Nah ini saya pikir sesuai dengan firman Tuhan ini kita sedang dipenuhi atau dikendalikan. Kita nggak menunjukkan reaksi-reaksi yang bahkan menghancurkan orang lain ataupun menghancurkan diri kita. Ya kan, kalau mengalami tekanan seperti itu kan cenderung mau menghancurkan ya. Kapan kau kubalas gitu kan? Iya. Tapi karena Tuhan mengontrol kita, akhirnya kita bisa mengendalikannya. Jadi Tuhan kasih hikmatnya sama kita. Seperti itu. Akhirnya kita nggak melakukan tindakan-tindakan yang asopos atau hal-hal yang tak bijak itu gitu. Jadi hidup kita pun dipagari, dan ini sebenarnya nggak cepat ya, butuh waktu untuk menghadapi semua ini bersama dengan Tuhan. Nah tapi di dalamnya ada kedamaian yang Tuhan buat ya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, ada kedamaian, ada kekuatan baru, ada apa ya, bahkan juga kita punya solusi, jalan keluar untuk menghadapi tantangan seperti ini, karena pasti nggak sekali ngadapin yang seperti itu ya. Ketika kita menjalani hidup kita, ada lagi seperti itu. Nah kita ternyata kita punya kayak apa ya, pertahanan diri yang kuat ya, kekuatan hati batin kita kuat untuk menghadapi semuanya, dan kita makin dewasa ya, kita makin dewasa dalam iman, sehingga pertimbangan-pertimbangan kita ini pun matang seperti itu. Bahkan kita juga bisa menguatkan orang lain. Nah itu yang luar biasanya, yang saya pikirkan, Tuhan ternyata punya tujuan ya, mengizinkan kita menghadapi tekanan itu, dia punya tujuan untuk lebih mengenal Tuhan sendiri, dan juga bisa jadi berkat bagi orang lain ya, bisa jadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu yang boleh saya sharingkan Kak. Oke, thank you Mia. Jadi teman-teman di rumah, pertanyaan ini berlaku untuk kita semua ya. Jadi bukan hanya untuk Mia gitu ya, teman-teman yang pernah merasa kehilangan kontrol karena banyaknya pengaruh distraksi dari luar. Mungkin bukan tekanan teman, tapi media sosial misalnya, mungkin emosi yang berlebihan, bahkan mungkin dengan lingkungan, mungkin gaya pacaran yang tidak sehat, dan lain-lain. Nah, saya nggak tahu nih apa yang teman-teman alami gitu ya, tapi firman Tuhan lembut malam hari ini panggil kita ya, untuk kita bisa dapat kesembuhan, dapat healing yang benar-benar total dalam Tuhan, ketika kita kembali mengundang Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita, dipenuhi oleh Roh Allah, dan memberikan hidup kita untuk sepenuhnya hidup di dalam Allah gitu ya, sehingga kita tidak terjebak di dalam lumpur dosa itu lagi, terjebak lagi gitu ya, tapi kita senantiasa akan dituntun gitu kepada jalan
yang benar, kepada rumput yang hijau seperti yang Tuhan janjikan ke kita semua gitu ya. Ya, silakan teman-teman di rumah juga bisa bagikan apa yang teman-teman alami saat ini dan nanti kita akan doakan bersama di akhir dari diskusi kita malam hari ini. Oke, sekarang kita akan masuk ya ke bagian aplikasi sebagai penutup dan juga langkah komitmen kita yang akan kita lakukan. Nanti bisa dari Joseph dulu ya. Kalau teman-teman melihat cara teman-teman menggunakan waktu, apakah teman-teman sudah secara arif nih menebus waktu? Dan kalau sudah, bagikan satu tindakan konkret yang ingin diubah dalam diri teman-teman. Sudah atau belum? Apa tindakan konkretnya? Silakan dari Joseph dulu. Iya, terima kasih. Ya, nah ini kita udah masuk di penghujung ya, tidak terasa, dan kita akan sama-sama diskusi tentang aplikasi. Jadi, ya, apakah ketika kita melihat cara kita menggunakan waktu, kita sudah arif atau belum gitu ya. Nah, memang perjalanan kita sebagai manusia rohani ini memang progres ya, teman-teman. Seumur hidup ini adalah sebuah perjalanan gitu. Dan tidak ada kata cukup saya rasa ya, karena ketika Tuhan sudah berkata cukup ya berarti kita waktunya sudah selesai di dunia ini gitu. Berarti proses kita sudah selesai gitu. Nah, seperti Paulus juga kan di awal surah Efesus itu lebih doktrinal gitu ya, dia menjelaskan status kita dalam Yesus gitu. Memang ketika kita percaya Yesus, status kita itu sudah sebagai orang benar tuh, sudah menerima justification gitu ya. Tetapi apakah kita sudah menghidupi status kita itu sebagai orang benar? Nah, ini masalahnya ini ya. Ini proses gitu. Ini proses sanctification gitu. Setiap hari kita semakin dikuduskan gitu ya. Sampai nanti kita menerima tubuh kemuliaan yang benar kudus gitu ya. Itu glorification nanti kelak gitu ya, ketika kita bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi mari kita terus berjalan gitu ya bersama dengan Tuhan gitu ya, berjalan menebus waktu, meminta pertolongan Tuhan supaya kita semakin hari semakin bijak, semakin arif gitu ya, semakin serupa dengan Kristus. Nah, dan mungkin kalau satu tindakan konkret ya akan saya jadikan komitmen gitu. Ya simple aja gitu. Saya mungkin mau mendisiplin diri saya gitu ya untuk setiap bangun tidur ya, karena kita banyak juga diskusi bahas tentang scrolling dari tadi. Jadi saya pengen disiplin diri saya supaya ketika saya bangun tidur saya nggak langsung cari HP, nggak cari notifikasi ya, tapi saya ingin terlebih dahulu utamakan Tuhan gitu lewat doa, ucapan syukur gitu ya. Seperti tadi kan kata Paulus, menaikkan mazmur, pujian gitu ya, atas kesempatan satu hari lagi yang Tuhan percayakan gitu. Memang kalau jujur sih saya lebih sering itu saat teduh itu memang malam sih, memang lebih nyamannya seperti itu di malam. Tapi saya mau belajar komitmen gitu ya untuk di pagi ketika saya bangun saya kasih dulu waktu saya buat Tuhan gitu. Karena itu juga sebagai ucapan syukur dan saya ingin menebus waktu memelekkan mata itu ya untuk ya itu waktunya Tuhan gitu, seperti itu. Mungkin ya itu sih simple kalau dari saya tindakan konkretnya. Baik, thank you Joseph untuk pengakuan dan juga komitmennya ya. Silakan dari Nia, bagaimana? Iya, kalau saya sih dikatakan apakah sudah arif menggunakan waktu, nembus, aduh kayaknya bergetar ya, bilang saya udah arif, aduh kayaknya belum ya. Masih dalam proses gitu Kak. Ya, karena memang perjuangan kita mulai dari buka mata sampai tutup mata itu banyak sekali yang harus kita hadapi ya kan. Kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang kita gagal. Nah, ini namanya proses. Jadi saya kalau ditanya, udah arif belum gunakan waktumu? Sedang menguatkan diri untuk arif seperti itu ya. Sedang dalam proses. Nah, kalau contohnya sih, saya pikir ya mulai dari buka mata ya, kita rancang. Sepanjang hari itu kita mau ngapain nih? Semua hal-hal yang baik apa yang akan kita buat sepanjang hari itu gitu. Jadi jangan lagi berpikir untuk menyanyiakan tiap detik hidup kita. Ya, karena memang tiap detik itu berharga. Kalau kita merasa sedetik itu terlalu murah ya, kita nggak akan bisa ngisi waktu kita itu dengan hal-hal yang baik seperti itu ya. Karena kan kalau kita udah menyepelekan detik, maka jam pun akan jadi sepele seperti itu. Jadi kalau saya tindakan konkretnya mulai dari buka mata, rencanakan sepanjang hari itu hal-hal luar biasa apa yang harus saya kerjakan hari ini untuk Tuhan, bukan untuk saya, untuk Tuhan. Karena kelemahan saya itu, kalau saya udah mengerjakan satu, rasanya habis waktu di situ gitu. Tekun sekali saya untuk ngulik sesuatu. Nah, saya harus belajar untuk menyusun sebaik mungkin waktu saya itu supaya nggak sesuatu itu saja sepanjang hari itu gitu ya. Seperti ngerjakan tugas ya biasanya ya. Nah, sampai lupa makan, lupa istirahat seperti itu kan nggak baik juga ya, nggak arif itu. Ya kan, karena itu mengorbankan kesehatan kita. Mungkin teman-teman yang live ini ada teman saya tahu banget tuh. Ya, gimana saya ngisi waktu saya sampai lupa seperti itu. Nah, saya mau memperbaiki diri dengan cara mengatur waktu saya dengan bijak. Susun dengan bijak
Mia, seperti itu ya. Mungkin itu Kak dari saya. Oke, ini teman Mia nih yang menanggapi juga. Salah satu tindakan nyata puasa sosmed. Wah, ini mau puasa ya, dan juga buat to-do list seperti pendapat Kak Mia. Mantap sekali nih untuk aplikasinya ya. Silakan bisa digunakan karena sesekali juga memang kita perlu rehat ya. Kita perlu rest, kita perlu sabat supaya kita juga bisa lebih banyak dekat dengan Tuhan ya. Terima kasih untuk Mia, Kak Joseph, dan seluruh teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan 1 jam dan memang sangat tidak terasa waktunya ya karena kita terbangun dalam diskusi firman Tuhan yang sangat menarik pada malam hari ini ya. Bagaimana sekali lagi kita diingatkan ya, apakah kita sudah menemukan waktu kita untuk healing? Dan di sini kita disegarkan oleh firman Tuhan ya untuk kita bisa menikmati Tuhan dengan berbagai cara ya. Untuk hidup ari, untuk menebus waktu, untuk kita bisa terus membangun relasi dengan Tuhan dalam pujian, kidung, dan tetap bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan lakukan. Dan biarlah kita bisa memakai waktu kita sebaik-baiknya ya, karena tadi dikatakan kesempatan yang kekal, kita isi dengan hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang fana, yang sementara, apalagi hal-hal yang sia-sia, dan itu hanya menjatuhkan kita kepada dosa gitu ya. Nah, kiranya teman-teman di rumah juga bisa belajar banyak malam hari ini, dan saya udah pasti juga diingatkan ya, saya juga masih dalam proses gitu ya, untuk bisa membangun diri saya hidup juga dalam disiplin rohani yang baik gitu ya, nggak apa ya, bolong-bolong juga, karena saya menyadari ketika tadi saya persiapan juga, waduh saya juga kena ini, karena saya juga kegiatan disiplin rohani saya saat teduh, jurnal rohani saya juga rada bolong-bolong nih beberapa waktu ini ya. Karena kadang rasanya udah capek, udah lelah seharian kerja gitu ya. Tetapi malam hari ini diingatkan lagi untuk kita terus membangun diri kita, membangun waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan kita. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akan selesai dan Kak Yudo akan memberikan kesimpulan sebelum kita tutup ya. Silakan Kak Yudo. Oke, jadi dari PA kita malam hari ini kita belajar bahwa healing itu butuh waktu, tetapi waktu bukan sembarang waktu ya. Tadi bilang ada 2 waktu gitu, 2 jenis waktu. Nah, tadi waktu di apa namanya kita menggali itu, ini mengajarkan bahwa kita tuh harus hidup dengan arif. Kita harus menebus waktu, bukan sekedar menggunakan, tapi juga kita nggak boleh dipenuhi oleh sesuatu yang lain, kecuali oleh Roh Kudus gitu ya. Karena di tengah dunia yang jahat ini dan penuh distraksi, penuh hal-hal yang menggoda kita diberikan 2 pilihan. Yang pertama, itu memakai waktu dengan sia-sia atau membuang waktu dengan sia-sia, atau yang sebaliknya kita menggunakan sesuatu itu untuk waktu kita itu untuk sesuatu yang bernilai kekal atau membawa kita kepada true healing yang berasal dari firman Tuhan sendiri. Jadi teman-teman, jangan mau dikuasai oleh hal-hal yang bukan dari Roh Kudus, tapi sebaliknya biarlah Roh Kudus yang mengisi teman-teman dan juga memimpin dan juga memulihkan kita semua mulai hari ini dengan firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Ya, itu dari aku sih. Thank you. Oke, kita akan tutup segenap Alkitab kita malam hari ini ya. Saya minta Mia bisa tutup dalam doa. Baik Kak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam PA kami malam hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Tuhan sedang memproses kami, bagaimana kami menggunakan waktu kami dengan baik. Tuhan tolong kami supaya kami boleh berhikmat, penuh pertimbangan, untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus kami lakukan tiap-tiap hari, sehingga waktu yang singkat ini Tuhan, kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang mempermuliakan Engkau. Terima kasih untuk PA kami malam hari ini, Tuhan sudah bekerja luar biasa, Tuhan sudah mengurapi hamba-hambamu, bahkan juga kami bersyukur untuk teman-teman yang ikut dalam PA ini. Kami berdoa supaya pertumbuhan iman Tuhan nyatakan bagi setiap kami, dan proses Tuhan buat sehingga kami sungguh-sungguh bisa mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk lembaga Sabda dan juga pada malam hari ini Ayo PA, Tuhan kami bersyukur untuk momen ini, biarlah Tuhan pakai terus lembaga ini menjadi alat Tuhan sehingga ada banyak lagi orang mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan secara dalam dan benar. Terima kasih, biarlah terus pakai hamba-hamba Tuhan yang ada di lembaga ini menjadi alat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak. Dan minggu depan kami umumkan kalau kita akan ketemu lagi ya, tanggal 30 Juni dengan tema masih dalam tulisan Paulus dari 2 Korintus 1 ayat 3-5.
hidup yang dihiburkan. Bagaimana hidup yang dihiburkan? Silakan teman-teman aktifkan notifikasinya dan hadir 19.30 waktu Indonesia Barat supaya kita bisa menggali firman Tuhan selama 1 jam. Jadi gunakan waktu 1 jam juga dengan baik untuk kita bisa ini tadi menggunakan waktu dengan arif, yaitu belajar firman Tuhan. Dan kalau teman-teman ingin menjadi tamu seperti Joseph, seperti Mia gitu ya, silakan kontak kita, ada banyak jalur, nomor HP maupun media sosial Sabda yang teman-teman bisa hubungi, nanti kita akan follow up. Dan jangan takut karena kita belajar firman Tuhan.